Shalom. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Hanya 30 orang. Memang tidak salah. Itu adalah salam pembuka dari perkumpulan kami. Tetapi kan itu salam pembuka yang bagus. Bagaimana kalau kita ulang dan kita bersama-sama, saya menyampaikan salam orang-orang terbahagia, dan Ibu Bapak menjawab, itu saya, itu kamu, kita semua. Kita coba ya. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang diberkati, saya mau sampaikan bahwa kami hadir di sini adalah sekumpulan pengusaha dan kaum profesional yang diundang oleh Bapak Rubin Adi melalui nasional presiden kita, Bapak Dali Sutanto tadi yang mengawali pertemuan. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih bahwa kami boleh diundang bersama-sama jemaat di tempat ini. Perlu saya sampaikan bahwa kami ini atau kelompok kami, Full Gospel Businessman Fellowship International, itu terdiri dari beberapa denominasi. Yang berdiri tadi di sini Pak Dali, beliau dari GBI Mawar Saron, kemudian ada yang dari Presbyterian, ada yang dari GPDI, dan saya sendiri dari Gereja Katolik. Biasanya kalau hari Minggu begini, kami kembali ke gereja kami masing-masing. Tetapi FGB MFI ada satu asasnya yang mengatakan submisif, ketaatan. Dan pada waktu nasional presiden mengatakan hari Minggu kita melayani di Bandung, semua taat. Saya menghentikan sejenak liburan saya bersama cucu-cucu dari Bali untuk kemarin terbang ke sini, dan sebentar saya balik ke Bali. Begitu pula tadi teman saya yang suka malu-malu kucing, Dr. Hendro, beliau itu seharusnya mempersiapkan diri karena sebentar malam terbang ke Swiss. Tapi juga menyempatkan diri hadir di sini, dari sini langsung balik Jakarta, malam terbang ke Swiss. Begitu pula teman-teman yang lain, dari Jogja, ada Kuang, dari Pekalongan, ada Budiono, dan dari teman-teman yang lain dari Jakarta. Kami semua, kenapa bisa bersatu? Tidak gampang. Pengusaha ini paling susah dipersatukan. Tapi kita bisa dipersatukan oleh Tuhan karena kita ada kata submisif. Siapa yang bisa bayar saya berdiri di sini? Gak ada. Dali gak mungkin. Tapi itu kita. Kalau kita tidak mau taat, ya, jangan mau bekerja pekerjaan Tuhan. Kerja aja di perusahaanmu, kau jadi bos, telunjukmu berharga. Kalau di sini kau tidak mau ditunjuk, tidak ada harga kau di mata Tuhan. Nah, ini banyak saya lihat yang muda-muda, kalian kalau mau bagaimana kita mengasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu, harus tunduk kepada pemimpin. Belajar taat kepada pemimpin. Ibu Bapak, saya hadir di sini, ini seperti orang pulang kampung. Tadi saya bilang saya gereja Katolik kan, harusnya saya hari ini ada di gereja Katolik. Tapi kalau ke sini saya seperti orang pulang kampung. Kenapa? Karena beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 35 tahun yang lalu, bersama gembala besar di tempat ini, Pak Julius Ishak, dan rombongan Tomang yang juga hadir di sini, kami pergi ziarah ke Israel dan dipimpin oleh Pak Julius Ishak, yang konon pada hari itu beliau pun baru pertama kali ke Israel. Jadi saya juga waktu itu pertama kali, beliau juga pertama kali. Tapi saya orang awam, beliau ahli Alkitab,
dan memang beliau menunjukkan kelasnya bahwa walaupun beliau pertama kali ke Israel, beliau tahu semua cerita tentang Israel. Karena beliau adalah pelaku firman yang baik. Saya dengar sekarang beliau ada di kursi roda, tidak sempat hadir bersama-sama kami di sini, tapi tidak ada salahnya kalau kami beri tepuk tangan buat beliau. Merujuk pada kutipan dari Kidung Agung pasal 2 ayat 4 yang berarti bahwa cinta atau kasih adalah sesuatu yang membimbing dan menaungi kita. Ingat ya, tanpa cinta dan kasih tidak mungkin kita hidup. Ini menunjukkan bahwa kasih adalah prinsip utama atau panji yang menuntun langkah dan tindakan kita. Kidung Agung pasal 2 ayat 4 seutuhnya berbunyi, telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Ungkapan ini sering diinterpretasikan sebagai metafora untuk kasih ilahi atau kasih yang menaungi dan membimbing. Ini menyiratkan bahwa kasih harus menjadi dasar dan tujuan dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dan bahwa kasih adalah kekuatan yang melindungi dan memandu kita. Ibu bapak jemaat di tempat ini, kasih dan cinta yang dimaksud di sini dihubungkan dengan hubungan antara Kristus dan gereja atau Allah dan umatnya. Artinya apa? Hubungan antara kita, saya, saudara dengan Sang Pencipta. Kita orang terbelenggu, tetapi dibebaskan oleh kasih karunia oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajarkan cara kita bagaimana kasih, yaitu dihubungkan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib. Artinya, kasih dan cinta bukan sekedar rangkaian kata-kata, tetapi merupakan perbuatan dan tanggung jawab akan apa yang harus kita lakukan. Saya minum dulu ya. Saudara kan duduk enak-enak, saya berdiri. Ini sebentar ajudan dipotong uang makannya. Karena tidak buka botol. Nah ini, kalau pendeta tidak boleh bercanda, nanti dibilang pendeta macam apa itu. Tapi kalau anak ya nggak ada masalah. Tadi nasional presiden kita coba, apa dia bilang kan? Nah, di balik suksesnya seorang wanita ada pria apa, tolong kuang ulang. Jangan kau ketawa, karena kau termasuk di dalamnya. Jadi ibu-ibu yang sukses, kasihanlah kami ini suami-suami. Sebenarnya kami ini bukan takut istri, tapi istri yang tidak takut kami. Nah, supaya kita jangan serius. Karena saya mau jadikan saudara ini anak semua supaya banyak yang bantu Pak Rubin. Kalau semua jadi anak Tuhan kan Pak Rubin enak. Tiong-tiong aja kan. Nah sekarang kan kasihan nih Pak Rubin masih di sana ini. Perjamuan kudus dan lain-lain. Nanti buru-buru lari ke sini. Tapi kalau anaknya banyak kan aman. Gitu. Saudara, itu yang saya katakan tadi. Kadang-kadang kita, orang Kristen ini, membuat kesalahan besar. Karena merasa telah dibebaskan. Merasa telah ditebus. Sehingga merasa tidak memiliki tanggung jawab lagi. Ini satu kesalahan besar. Sekali lagi saya katakan maaf. Terutama kepada para pengusaha. Ya, yang 30 orang disebut Pak Dali tadi. Demi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dia menghalalkan segala cara. Sudah tidak ada yang dia takuti. Makanya dalam berdagang atau berusaha pun, dia sudah tidak takut kepada siapapun. Ada pameo yang berkata, pengusaha ini adalah orang yang paling berani yang hidup di muka bumi. Kenapa? Dia tidak takut polisi. Pengusaha ini enggak takut polisi, Pak. Buktinya, masih nyolong, masih ngerampok, masih nyelundup.
Dia nggak takut sama polisi. Jaksa, KPK juga dia tidak takut. Buktinya, dia berusaha menjadi pejabat publik untuk bisa korupsi. Dan yang lebih celakanya lagi, Tuhan pun dia tidak takut. Kenapa? 10 perintah Allah dilanggar semua. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, semua dia tidak takut. Tapi bukan pengusaha yang 30 Pak Dali. Pengusaha Bapak baik-baik semua, apalagi Pak Wilson, Pak Edi tadi yang sudah dari Komea hampir lu celaka. Ini kita tidak janjian, tapi itu kasih Tuhan turun sama Pak Edi. Ya. Jadi saya mau tanya saudara, pengusaha itu takut apa? Siapa yang tahu? Siapa? Takut istri. Takut apa? Apa? Takut mati. Enggak, pengusaha enggak takut mati, Bos. Iya. Takut rugi. Itu ternyata dia pelaku. Coba siapa tadi yang takut rugi itu? Alex ya? Wah, memang kau hebat, Alex. Betul. Nah, itu pelaku itu, saudara. Dia ngaku sendiri. Jadi pengusaha itu paling pemberani. Ya. Jadi saya mau sampaikan, Alex bertobat. Ya. Jadi, saudara, bahwa pengusaha itu benar apa kata Alex tadi, hanya takut rugi sebagian besar. Apapun akan dia lakukan, asal dapat untung. Dan itu Lex, kau harus bertobat. Ya. Dan Alex ini, karena dia pengusaha takut rugi, sebelum dia kaya, dia itu bilang sama pendetanya, ajar saya berdoa. Kalau tadi Pak Edi datang kepada Komea kan, Alex ini datang kepada pendeta Pak Edi. Jadi dia satu tingkat lebih tinggi dari Bapak. Pak Pendeta, ajar saya berdoa supaya saya bisa kaya dan sukses. Kalau tadi Pak Edi roh mau diganti ya, Alex cuma ajar berdoa. Dan Alex Pak, kalau nanti boleh doa penutup boleh dia. Doanya itu luar biasa. Kalah pendeta Pak. Tapi setelah Alex ini sukses dan kaya, dia lupa pendetanya. Sampai pendeta yang harus datangi dia. Bertobatlah Alex ya. Oleh karena itu saudara, melalui kesempatan ini, saya mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, apapun profesi kita, kita harus mengingat bahwa kita telah dibebaskan oleh kasih karunia, oleh kasih Tuhan Yesus. Kasih dan cinta itu bukan ide. Kasih dan cinta itu bukan rumusan. Kasih dan cinta itu perbuatan. Saya ulang sekali lagi. Kasih dan cinta itu perbuatan. Kalau cinta itu hanya sekedar kata-kata, saya percaya Anda tidak akan berumah tangga. Tetapi cinta itu adalah tanggung jawab. Cinta itu adalah perbuatan. Tidak mungkin Anda bercinta kalau tanpa roti. Kalau Anda bilang sama istri, Anda sayang istri, Anda cinta istri, tapi Anda pelit. Bullshit. Coba kalau sebentar lihat bagaimana cintanya Pak Len sama istrinya. Di sini kalung mutiara Miranda Gilkro. Itu contoh. Itu. Nanti kalau Bapak lihat, jemaat lihat bagaimana Ibu Wawa, itu dicinta betul. Nah itu contoh semua yang begitu ya. Cinta tanpa roti, ingat kata-kata saya, bullshit. Saudara tidak boleh hitung-hitungan sama istri. Kalau orang yang Anda cintai, apakah dia istri, apakah dia teman, orang yang Anda kasihi, no hitung-hitungan. Itu cinta dan kasih, karena itu adalah perbuatan. Hendro masih ada nggak di sini? Hah? Nah, masih ada itu angkat tangan. Itu sahabat baik saya, Pak. Ini orang, ya, dia tidak suka difoto, dia suka sembunyi-sembunyi. Apalagi kalau sama saya dia kalah ganteng, dia nggak mau. Beliau ini, Pak, tadi di Mekarsari ya, Mekarwangi, sebelum kami pulang, dari mulut pendeta Rubin Adi, dia mengatakan bahwa
pada waktu gereja ini mau dibangun, ada satu orang yang menulis kertas, sudah biar saja saya yang bangun. Dan itu adalah Hendro. Saya kenal Hendro, saya kenal istrinya, saya kenal keluarganya. Terpaksa kita kultus sedikit sama Hendro biar dia naik-naik sedikit. Istrinya ini luar biasa baik. Pak Hendro ini sangat sayang istrinya. Saya tidak bisa lupa karena istrinya, saya itu suka dimasakin sama istrinya. Istrinya itu kalau masak enak sekali, pasti. Tapi sebenarnya yang enak karena gratis. Saking sayangnya sama istri, kalau saudara tahu di Jalan Panjang Jakarta ada restoran yang sangat besar, ada kelapa-kelapa, apa namanya saya lupa itu karena saya kalau ke sana nggak pernah bayar, Sunda Kelapa atau apa, besar sekali. Dia buatkan sebagai tanda kasih kepada istrinya untuk menyalurkan hobi. Setelah berjalan sekian lama, beliau bilang, bos, saya salah. Itu saya buat restoran, bukan kasih kepada istri. Saya salah, saya pikir saya memberi istri saya restoran dan dia senang. Betul dia senang, tapi dia lupa. Dia jadi pekerja, jadi pembantu. Oleh karena itu, sampai jam 10 malam dia masih jaga restorannya yang sangat besar itu. Akhirnya, uang pembangunan restoran yang mungkin puluhan atau ratusan miliar dibongkar. Karena dia bilang, orang akan bilang saya tidak mengasihi istri saya karena saya suruh kerja. Padahal istri saya harusnya jadi ratu. Nah sekarang Ibu Mary, istri beliau tinggal di Jakarta, Pak Hendro yang datang ke sini jadi pekerja bersama-sama kami di sini. Terima kasih Pak Hendro. Beliau ini yang sebentar malam harus berangkat ke Swiss. Sekali lagi, tidak ada orang yang bisa bayar beliau datang ke sini. Kecuali ketaatan. Dia taat, walaupun dia pengusaha sangat besar, tetap dia datang, merendahkan hati, datang sendiri, makan mie kocok tadi pagi. Kasihan saya tidak bisa temani karena saya juga dikejar tayang Pak Hendro. Nah, saudara, itu saudara lihat. Kasih itu perbuatan. Siapa yang pertama memberi kasih? Yesus, Tuhan. Memangnya Tuhan itu, Yesus itu bisa langsung tiba-tiba nongol di kayu salib? Enggak mungkin. Biar kuamiannya Pak Edi, enggak mungkin kasih ceplok, cok, Yesus di kayu salib, enggak mungkin. Ada upaya, ada perbuatan. Yesus pikul kayu salib. Itu perbuatan. Nah saudara lihat, kalau Yesus yang memberi saudara kasih seperti itu, kira-kira apakah saudara masih mau hitung-hitungan? Jadi jangan saudara berpikir, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita dan menganugerahkan anaknya yang tunggal, kemudian kita sudah merasa bebas, merdeka, seperti pengusaha yang tidak takut siapa-siapa tadi. Tidak begitu saudara. Kita harus membalas kasih kita kepada Tuhan dengan perbuatan. Jadi kasih itu adalah perbuatan. Oleh karena itu kami di FGB MFI, panji kita adalah kasih. Karena kita berbuat. Saudara tahu kami datang di sini, kami berbuat. Ini pengusaha-pengusaha ngantri di kereta. Beliau datang ke sini, naik mobil yang disewa, sampai ada yang sakit pinggang. Apa itu? Itu perbuatan. Itu tanda kasih dia kepada Tuhan. Nah, saudara di sini bagaimana? Apakah saudara seperti itu? Apakah saudara masih hitung-hitungan dengan orang yang Anda kasihi? Anda hitung-hitungan dengan Tuhan? Masih malas memberi perpuluhan? Seperti teman saya, dia bilang, perpuluhan itu kontroversi. Ya, kalau di gerejamu tidak ada perpuluhan, saya Katolik tidak punya perpuluhan. Tapi ada persembahan. Nah, janganlah kau bawa perpuluhan, bawalah persembahanmu. Nah, kemudian, apakah saudara dengan Tuhan masih hitung-hitungan?
Sebentar malam aku sudah mau terbang ke Swiss, capek. Dipanggil melayani, gua nggak mau . Enggak saudara, 30 orang yang disebut tadi, tidak ada hitung-hitungan. Kita jalan. Walaupun dengan bermacet-macetan, berjam-jam di jalan. Tidak ada hitung-hitungan. Ya. Jadi saudara, kalau kita merasa kita bebas merdeka, menentukan diri sendiri, pertanyaannya bebas dari apa? Ini kesalahan besar bagi pemikiran, orang Kristen. Jadi harus kita ingat bahwa kita dibebaskan oleh kasih karunia, dibebaskan oleh kasih Tuhan. Jadi saudara, tunjukkan kasih-Mu dengan perbuatan. Baik di rumah tangga, baik di pekerjaan maupun di pelajaran. Tunjukkan kasih-Mu dengan perbuatan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia, maka Dia mengaruniakan anaknya yang kasih itu. Jadi kita sudah lebih dulu menerima kasih, dan kita harus menyalurkan kembali kasih itu. Sekali lagi saya katakan saudara, kasih itu perbuatan, bukan perkataan, bukan pernyataan. Karena apa? Itu tadi, yang memulai kasih itu adalah Tuhan sendiri dengan mengorbankan anaknya. Kita ini belum pernah disuruh korbankan anak. Luar biasa, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Jadi tolong saudara yang mendengarkan kata-kata saya ini, kita harus mengasihi Tuhan betul-betul dengan sepenuh hati, tanpa hitung-hitungan. Saudara, kata percaya, saudara percaya, itu seringkali dimengerti hanya sebuah pernyataan. Itu salah besar ya. Kita percaya, kita harus melakukan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara, saya sering banyak mendengar di kampung saya terutama, yang muslim, tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhannya. Dia tidak kaya, dia berani serahkan tanahnya kepada gereja. Tapi jangan salah, di kita juga ada. Tadi saya sudah kasih contoh Hendro kan. Siapa yang mau ikut seperti Hendro? Semua masih hitung-hitungan. Bertobatlah. Ya. Pak Hendro masih kurang impartasinya Pak Hendro. Saya katakan, kekayaan bukan segalanya. Coba kita lihat kitab 8, Ulangan 8, 17, 18. Tuhanlah sumber kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Begitu pula tertulis Injil Markus pasal 8, 36, apa gunanya mendapat seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Jadi saudara, sebelum saya akhiri, saya mau sampaikan, pergunakan kekayaanmu dengan bijaksana, sesuai hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Antara lain Tuhan mengatakan, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 berkata, layanilah sesuai dengan karunia. Saudara diberi karunia apa? Layani sesuai karuniamu. Sebelum saya akhir saudara, ada satu pekerjaan yang Tuhan tidak bisa lakukan. Apa itu? Pertama, kebohongan tentu semua tahu. Yang di luar karakter dia. Tetapi ada satu yang Tuhan tidak bisa lakukan dan saudara dan saya bisa lakukan. Apa itu? 30 menit saya berdiri di sini, tidak ada yang tahu. Tuhan tidak bisa melakukan kasih. Tuhan sudah pulang. Oleh karena itu, Dia tulis dalam firman yang menjadi amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, aku menyertai. Kalau Dia bisa, Dia tidak suruh kita lakukan. Tuhan sudah pulang. Kita yang harus lakukan kasih itu. Kita pergi. Pak Edi, Pak Wilson, semua. Pak Andi itu pendeta. Ya. Semua pergi menjalankan kasih itu. Saudara setuju itu? Amin. Kalau sudah amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali kepadamu, jadikan kami pengusaha, profesional,
ibu rumah tangga, kepala keluarga yang berdampak. Bukan hanya kaya, tapi juga berbuah. Bukan hanya besar, tapi juga setia. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau saudara balik ke belakang, saudara lihat, inilah pengusaha yang taat waktu. Saya masih punya 15 detik. Terima kasih.